Halo, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai opioid pada manajemen nyeri. Jadi definisi nyeri itu sendiri, menurut International Association for the Study of Pain, nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang sangat tidak menyenangkan dengan adanya kerusakan jaringan atau ancaman kerusakan jaringan, atau juga keadaan menggambarkan kerusakan dari jaringan tersebut. Jadi, nyeri berfungsi sebagai mekanisme proteksi, defensif, dan sebagai penuntun diagnostik. Nyeri terdapat nyeri. Jadi klasifikasi nyeri itu terdapat nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut penyakit atau intervensi bedah serta memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari ringan sampai berat dengan waktu yang singkat. Nyeri akut durasinya singkat kurang lebih dari 6 bulan dan menghilang tanpa pengobatan setelah area rusak sudah menjadi pulih kembali. Nyeri akut bagi nyeri dua yaitu somatik dan visceral. Somatik itu merupakan cedera dari muskuloskeletal dan visceral adalah nyeri organ visceral. Lalu ada nyeri kronis, adalah nyeri konstan dan intermittent menetap sepanjang suatu periode waktu dan berlangsung lebih lama dibandingkan nyeri akut. Intensitas bervariasi dan biasanya lebih dari 6 bulan. Nyeri kronis bisa berupa nyeri nociceptif, neuropatik, atau mix. Bentuk nyeri kronis yang paling sering yakni musculoskeletal disorder, chronic visceral disorder, lesi dari peripheral nerve root atau dorsal root, lesi dari CNS, dan cancer pain. Selanjutnya, dari mekanisme nyeri itu sendiri, terdapat transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Transduksi itu merupakan proses stimulasi nyeri, bisa berupa mekanis, termal, atau kimiawi, kemudian berubah menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Selanjutnya, dari proses transmisi itulah proses penyebaran impuls dari saraf sensoris ke medula spinalis dan dibawa ke korteks cerebral. Selanjutnya, modulasi merupakan proses interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri dan menuju kornu posterior medula spinalis. Jadi hasil akhirnya merupakan persepsi yang merupakan proses interaksi suatu perasaan subjektif yang disebut dengan nyeri. Lalu terdapat juga respon-respon sistemik bervariasi terhadap nyeri tersebut. Pada nyeri akut, responnya berupa hipertensi, takikardi, peningkatan systemic resistance, kemudian meningkatkan konsumsi oksigen dan peningkatan respiratory rate, meningkatkan tonus sphincter dan menurunkan motilitas usus, retensi ileus dan urinary, hipersekresi asam lambung, mual, muntah, konstipasi, meningkatkan hormon katabolik dan menurunkan hormon anabolik serta meningkatkan lipolisis. Kemudian juga terjadi penurunan fibrinolisis dan hiperkoagulopati, leukositosis, anxiety, gangguan tidur, dan depresi. Lalu pada respon nyeri kronis itu merupakan bisa merubah nafsu makan baik meningkat ataupun menurun. Bisa berupa gangguan cemas, gangguan tidur, dan juga depresi. Selanjutnya, evaluasi nyeri bisa dievaluasi menurut lokasi, onset, kualitas dari nyeri itu sendiri, seberapa sakit yang diderita oleh pasien, faktor eksaserbasi, dan pengukuran nyeri. Nah, biasanya pengukuran nyeri bisa menggunakan numerical rating scale, Wombecker-Fish rating scale, visual analog scale, dan McGill Pain Questionnaire. Pengukuran nyerinya yang pertama itu adalah numerical rating scale dari skala 0 sampai 10. Jadi kita minta pasien untuk mendeskripsikan rasa nyerinya dari skala 0 hingga 10. Skala 0 merupakan tidak ada rasa nyeri sama sekali, hingga meningkat menuju skala 10 itu dah rasa nyeri yang paling sakit dirasakan oleh pasien. Selanjutnya adalah Wombecker-Fish rating scale, bisa digunakan pada anak-anak. Jadi
tenaga medis mengevaluasi seberapa besar rasa nyeri yang ditimbulkan dari sebuah penyakit yang diderita oleh pasien berdasarkan gerak mimik wajah yang muncul pada saat wawancara. Jadi selama wawancara tim tenaga medis memerhatikan raut wajah pasien. Dari raut wajah pasien tersebut bisa kita evaluasi dari tidak ada nyeri sama sekali hingga dari gambaran yang paling akhir itu merupakan gambaran nyeri yang sangat diderita oleh pasien seumur hidupnya. Dari gambaran terakhir terlihat pasien sangat cemberut dan hingga mengeluarkan air mata. Lalu ada visual analog scale, itu kurang lebih sama dengan numeric scale. Jadi dari kita menyiapkan sebuah garis, nanti di sana pasien akan menggoreskan pulpennya atau pensilnya untuk seberapa besar nyeri yang nyeri dirasakan. Dari garis yang paling kiri itu tidak merasakan nyeri, hingga garis yang paling kanan itu garis yang merupakan nyeri yang diderita sangat hebat oleh pasien. Selanjutnya terdapat kuesioner McGill Pain Questionnaire berupa kuesioner yang mendeskripsikan lebih jelas bagaimana nyeri-nyeri yang diderita oleh pasien. Jadi McGill Pain Questionnaire ini adalah checklist yang berisi deskripsi gejala-gejala yang berdasarkan tiga dimensi mayor, antara lain sensori diskriminatif, motivational afektif, dan kognitif evaluatif. Jadi terdapat penanganan nyeri akut berdasarkan WFSA. Jadi yang pertama itu pada nyeri post-op, biasanya pada nyeri post-op atau nyeri-nyeri yang berat diberikan opioid kuat dengan injeksi dan lokal anestesi. Selanjutnya, jika pasien sudah merasakan nyeri yang berangsur-angsur berkurang, diberikan opioid per oral. Selanjutnya, setelah kembali kita evaluasi apakah rasa nyeri yang diderita oleh pasien sudah menurun atau belum. Kalau sudah menurun, kita berikan aspirin dan NSAID. Lalu ada penanganan nyeri menurut WHO 3-step ladder. Terdapat 3 kategori. Jadi kategori yang pertama itu tahap 1 dengan nyeri ringan, visual analog scale dengan 1 sampai 3 itu kita berikan non-opioid adjuvan berupa acetaminophen, ibuprofen, dan celecoxib. Selanjutnya pada nyeri sedang diberikan opioid lemah untuk nyeri ringan sedang dengan diberikan kodein, tramadol. Lalu pada kategori 3 opioid untuk nyeri berat bisa diberikan morfin, metadon, buprenorfin, dan fentanyl transdermal. Lalu kita akan membahas mengenai opioid itu sendiri. Jadi opioid itu adalah semua zat, baik natural dan sintetis, memiliki sifat seperti morfin. Jadi opioid itu berupa seperti morfin yang biasanya merupakan zat-zat yang berupa mirip dengan opium dari tanaman Papaver somniferum. Jadi opioid itu bisa diklasifikasikan ada sintetik, ada endogenous opioid, ada opiats atau turunan dari opium, dan semisintetis. Semisintetis itu ada hidromorfin, oksimorfin, propanol, oksikodon, dan hidrokodon. Selanjutnya, yang agonis berupa albupin, terpanol, dan pentazokin. Partial agonis itu buprenorfin, dan antagonis itu adalah naloxone dan naltrexone. Lalu pada opiat, turunan dari opium, terdapat morfin, kodein, dan tebain. Lalu pada endogenous opioid, terdapat enkefalin, endorfin, dan dinorfin. Pada sintetik terdapat jenis phenylpiperidin, itu berupa mepiridin, fentanyl, sufentanil, alfentanil, dan
ramifentanil. Lalu ada dipenilpropilamin, yaitu berupa metadon, propoxifen, dan dextrometorphan, serta kompleks analgesik berupa tramadol dan tapentadol. Jadi terdapat reseptor-reseptor di reseptor opioid pada bagian-bagian tubuh, yaitu reseptor delta dengan subtipe delta 1 dan delta 2. Lokasinya pada otak di pontonuklei, amigdala, olfactory bulbs, dan di korteks itu dengan fungsi analgesi, antidepresan efek, dan physical dependence. Selanjutnya ada kappa, reseptor kappa, dengan subtipe kappa 1, kappa 2, dan kappa 3. Lokasinya pada otak itu berada di hipotalamus, lalu ada di periaqueductal gray dan claustrum. Pada di spinal cord terdapat di substantia gelatinosa, memiliki fungsi spinal analgesi, sedasi, miosis, dan inhibisi dari ADH release. Selanjutnya ada reseptor mu dengan subtipe mu1, mu2, dan mu3. Pada lokasinya pada otak itu berada di korteks laminae 3 dan 4, di talamus, triosom, dan periaqueductal gray. Pada spinal cord terdapat di substantia gelatinosa dan ada juga di intestinal tract. Mu1 itu fungsinya supraspinal analgesia dan physical dependence. Selanjutnya, pada mu2 itu fungsinya respiratory depression, miosis, euforia, penurunan motilitas gastrointestinal, dan physical dependence. Pada mu3 terdapat bisa berupa anxiety, depresi, dan juga pengaruh terhadap nafsu makan, dan juga terdapat peningkatan atau perkembangan dari toleransi terhadap mu-agonis. Nociceptive reseptor, selanjutnya ada nociceptive reseptor dengan subtipe ORL1, berada di otak itu ada di korteks, amigdala, hipokampus, septal nuklei, habenula, dan juga ada di hipotalamus. Jadi mekanisme aksi opioid itu sendiri, opioid itu berikatan dengan G protein di reseptornya yang tersebar di SSP, di perifer, dan di jaringan lain. Lalu lokasinya itu berhubungan proses afektif dan persepsi yang termasuk berupa korteks, talamus, amigdala, korteks limbik, midbrain, dan medula spinalis. Lalu opioid itu tidak terkonsentrasi pada korteks somatosensori. Lalu pada sistem saraf tepi termasuk di plexus mentericus dari GIT dan saraf aferen. Lalu reseptor ini terdapat di paru dan sendi. Reseptor presinaptik juga termasuk excitatory dan inhibitory, di mana reseptor postsinaptik hanya inhibisi. Saraf tepi termasuk di plexus mentericus dari GIT dan saraf aferen. Lalu opioid dapat berikatan pada reseptor presinaptik dan postsinaptik. Lalu ikatan-ikatan opioid pada bagian presinaptik dan reseptor opioid menurunkan aktivitas adenilat siklase, menghibisi kanal kalsium yang sangat sensitif terhadap perubahan muatan listrik, serta menurunkan pelepasan neurotransmitter seperti glutamat, serotonin, norepinefrin, asetilkolin, dan substansi P. Selanjutnya, ikatan reseptor opioid pada reseptor postsinaptik dapat menyebabkan peningkatan perpindahan keluar dari kalium, hiperpolarisasi, dan penurunan neurotransmisi. Selanjutnya, opioid itu memiliki farmakokinetik dan farmakodinamik. Pada farmakodinamik memiliki efek yang berbeda-beda antara sistem organ yang satu dengan yang lain. Jadi, pada sistem saraf pusat, farmakodinamik itu
bisa berupa analgesia spinal dan supraspinal, menurunkan CMRO2, CBF dan ICP, sedasi, euforia, halusinasi, menurunkan ambang kejang, lalu menurunkan frekuensi EEG, dan toleransi, physical dependence, dan withdrawal symptoms. Selanjutnya, farmakodinamik pada respiratory system itu perubahan langsung pada medula dan menurunkan respon ventilasi pada hiperkarbia dan hipoksia. Lalu bisa menekan refleks batuk, bronkospasme karena histamin rilis, dan meperidin memiliki sifat antihistamin. Selanjutnya, pada farmakodinamik yang mempengaruhi sistem kardiovaskular itu menurunkan heart rate melalui stimulasi vagal. Pada meperidin terhadap atropine-like effect yang meningkatkan heart rate. Selanjutnya, terdapat inhibisi dari vasomotor center dan menumpukan refleks-refleks simpatis. Jadi pelepasan histamin menimbulkan vasodilatasi. Lalu meperidin memiliki quinidine-like action yang menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar menurunkan kontraktilitas miokardium. Lalu pada sistem gastrointestinal, yaitu mual dan muntah karena stimulasi dopamin, CTZ, dan area vestibular. Lalu menurunkan peristaltik sehingga berefek pada orang mengkonsumsi opioid, bisa berupa gejala kembung. Lalu pada morfin menyebabkan spasmo sphincter OD. Dan meperidin menyebabkan relaksasi sphincter renal dan gastrointestinal. Pada sistem urogenital, morfin menyebabkan spasmo ureter dan bladder sphincter, dan meperidin menyebabkan relaksasi sphincter daerah renal. Pada sistem muskuloskeletal, fentanyl menyebabkan chest wall muscle rigidity yang bisa mengganggu ventilasi. Lalu bisa juga mengakibatkan histamine release yang menyebabkan warm and flash sensation. Selain itu bisa menyebabkan miosis karena stimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor, hipotermi karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi. Pada wanita-wanita hamil itu bisa menembus sawar plasenta sehingga dapat menimbulkan depresi nafas pada neonatus. Dan pada farmakodinamik yang mempengaruhi endokrin dan imunitas itu menekan ACTH, LH-FSH sehingga bisa berakibat pada infertilitas. Lalu bisa menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit itu sendiri. Selanjutnya ada farmakokinetik yang memiliki kejadian absorpsi, distribusi, dan metabolisme ekskresi. Yang pertama, absorpsi yang bergantung pada rute pemberian. Apakah pemberian berupa oral, transdermal, subkutan, intravena, intramuskular, atau neuroaksial. Jadi, terdapat high first pass metabolism pada morfin, lalu pada kodein dan oxycodone itu low first pass metabolism. Selanjutnya pada distribusi, terdapat lipid solubility yang tinggi pada early onset. Selanjutnya terdapat pada pKa dari lower pKa meningkat menjadi larger, dan non-ionized form itu menjadi lebih besar, dan juga memiliki membran permeability pada rapid onset. Selanjutnya farmakokinetik yang berupa metabolisme dan ekskresi. Morfin dan turunannya itu di metabolisme di hati dan menjadi morfin 3 glukuronid dan morfin 6 glukuronid yang lebih poten dan durasi lebih lama. Lalu kodein di metabolisme di hati oleh sitokrom P450
CYP3AD, CYP2D6 yang menjadi morfin, dan ketika menurun, analgesik meningkat. Meperidin di metabolisme di hati menjadi norpeptidin yang menyebabkan kejang. Ekskresi terutama melalui ginjal yang bisa berakibat buruk pada pasien dengan gangguan yang memiliki gangguan yang terjadi pada fungsi ginjal, dan juga pemberian waktu lama yang memberikan peningkatan terhadap efek samping dari opioid itu sendiri. Selanjutnya adalah cara pemberian opioid pada terapi nyeri dengan individualisasi dosis yang eskalasi bertahap sampai berkembangnya analgesia yang cukup atau efek samping tidak dapat toleransi dan tidak dapat dikendalikan. Bisa juga diberikan dosis panjang waktu untuk nyeri terus-menerus atau sering berulang. Dosis yang diperlukan PRN untuk pencarian dosis dan untuk dosis penyelamatan. Model pemberian itu dimaksudkan supaya kadar obat tidak di bawah MAC. MAC itu adalah minimum effective analgesic concentration, dan tidak juga berada jauh di atas MAC. Saat ini PCA dipercaya sebagai cara untuk menjaga MAC yang terbaik dan menggunakan multimodal analgesia untuk mengurangi dosis dan efek samping opioid. Jadi dosis opioid intravenanya, opioid berupa morfin, continuous dose-nya 5-40 mikrogram per kilogram per jam, dengan intermittent dose 0,3 mg per kilogram per 3-4 jam. Lalu pada fentanyl 1-4 mikrogram per kilogram per hari, dengan intermittent dose-nya 0,5 hingga 1,5 mikrogram per kilogram per setengah hingga 1 jam. Pada hidromorphon, continuous dose-nya 1-8 mikrogram per kilogram per hari, dengan 0,2 hingga 1 mg per 2-3 jam sebagai intermittent dose. Lalu petidin tidak disarankan untuk memberikan continuous dose, tapi bisa diberikan intermittent dose sebanyak 0,75 mg per kilogram per 3 jam. Lalu terdapat protokol pemberian opioid continuous berupa tapering dan discontinuing opioid infusion dan breakthrough pain. Pada tapering, perintah dosis itu harus jelas dan menggunakan sering pump. Jadi penyesuaian dosis itu untuk pasien yang memiliki kelainan hepar dan ginjal. Juga memperhatikan obat-obatan yang lain akan diberikan yang memiliki sifat sedasi. Opioid oral bisa diberikan setelah opioid IV selesai. Harus tetap selama pemberian opioid itu harus tetap terpasang puls oximetri dan menggunakan analgetik adjuvan. Lalu pada breakthrough pain, penggunaan opioid pada sering pump yang sama dan dilakukan pencatatan terhadap dosis yang diberikan. Bila perlu dilakukan eskalasi dosis dengan rate of escalation tergantung dari derajat nyeri. Selanjutnya ditingkatkan 30 hingga 50% dari ringan hingga dari nyeri yang ringan hingga nyeri yang sedang, dan 50 hingga 100% pada nyeri yang berat. Selanjutnya terdapat konversi ke opioid oral, yaitu pada morfin pada parenteral dari 1 mg ke oralnya 3 mg. Hidromorphon 0,2 menjadi 1 mg pada oral. Pada fentanyl 0,01, dan tidak ada fentanyl yang oral. Pada kodein tidak ada parenteral, dan langsung saja ke oral, itu berupa sebanyak 20 hingga 30 mg, dan metadon itu berdasarkan konsultasi. Lalu setelah konversi dari IV dose ke peroral dose, juga dipertimbangkan untuk menurunkan peroral dose sebanyak 20 hingga 30%. Jadi konversi IV ke oral itu hanya perkiraan, sehingga perlu dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis pada pasien.
Selanjutnya terdapat juga tolerans. Yang dimaksud tolerans itu sendiri adalah perubahan hubungan dosis respons yang disebabkan oleh paparan obat. Memiliki manifestasi sebagai kebutuhan dosis lebih tinggi agar efek tetap terjaga. Jadi masing-masing individu memiliki perkembangan pada tingkat yang berbeda untuk efek yang berbeda-beda. Jadi bisa berupa depresi pernafasan, mengantuk, mual, hingga analgesi, hingga konstipasi. Biasanya toleransi analgesi jarang menjadi masalah. Dosis opioid tetap relatif stabil tanpa adanya patologi yang buruk, dan peningkatan kebutuhan opioid setelah periode stabil seringkali merupakan tanda-tanda dari perkembangan sebuah penyakit. Selanjutnya ada juga dependence. Dependence itu yang dimasukkan di sini adalah perkembangan dari sindrom putus obat setelah dosis yang dikurangi atau pemberian antagonis. Hal ini bisa berkembang setelah beberapa hari terapi dari opioid itu sendiri dan merupakan bukan masalah klinis jika obat dikurangi sebelum penghentian. Taperingnya tidak lebih dari 50% dari dosis per hari. Lalu terdapat juga opioid overdose management. Tanda-tandanya berupa hipoventilasi yang berkaitan dengan sign and symptoms, aritmia, dan agitasi. Bisa diberikan back mask ventilation ditambah 0,04 mg IV naloxone. Lalu kita evaluasi sampai 2 hingga 3 menit. Jika tidak ada respon, lanjutkan ke step berikutnya berupa pemberian kembali 0,04 mg naloxone melalui intravena, diakses dalam 2 hingga 3 menit. Jika tidak ada respon, diberikan 0,08 mg intravena naloxone. Selanjutnya dilakukan reassessment dan pemberian naloxone ditingkatkan menjadi 2 kali lipat sampai didapatkan respon yang diinginkan. Biasanya maksimal dosnya itu kurang dari 2 mg. Selanjutnya setelah terdapat respon, pasien diobservasi lebih dari 90 menit. Selanjutnya jika tidak ada pengurangan atau hilangnya tanda dan gejala, bisa diperhatikan untuk diskusi mengenai tujuan dari perawatan, apakah juga perlu diberikan endotracheal intubation dan transfer ke ICU. Sekian penjelasan saya mengenai opioid pada manajemen nyeri. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.